Bab 896, Rencanakan ke depan, 4 murid. Dengan dirilisnya tugas ini oleh sistem, Chen Chang'an tentu saja juga mulai meminta bunga-bunga di sisi lain untuk memperhatikan. Bunga-bunga di sisi lain bertanggung jawab atas organisasi dunia bawah. Suruh dia mengirim seseorang ke garis pertahanan iblis galaksi Yuheng untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, ketika Fox Xiaoyao datang ke bintang kuno Huaxia untuk kedua kalinya, Chen Chang'an juga memberitahu berita itu kepada Fox Xiaoyao. Ketika Fox Xiaoyao mendengar bahwa iblis luar angkasa menyerang galaksi Yuheng, Fox Xiaoyao tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan dan ketenteraman seperti dulu. Dia buru-buru bertanya kepada Chen Chang'an, apakah benar atau salah tentang iblis luar angkasa. Mengenai hal ini, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak yakin. Suruh Fox Xiaoyao lebih berhati-hati di sini. Awalnya, Fox Xiaoyao ingin tinggal lebih lama di bintang kuno China. Harus segera kembali. Kemudian, dia dengan cepat memerintahkan seseorang untuk pergi ke garis pertahanan iblis untuk memperhatikan situasi galaksi Nanli. Suruh Fox Xiaoyao menghela napas lega. Untuk saat ini, tidak ada berita buruk yang datang dari garis pertahanan iblis. Iblis ekstrateritorial tidak menyerang garis pertahanan iblis. Masih sama, dalam kasus garis pertahanan iblis. Terutama sekarang, sekelompok dewa sejati telah dibangkitkan. Mereka tidak berpikir bahwa galaksi Nanli dapat menerobos galaksi Yuheng. Apakah kamu terlalu banyak memikirkan Anshen? Tetapi rencanakan ke depan dan dengarkan kata-kata yang menenangkan para dewa. Kamu harus tahu bahwa garis pertahanan iblis sangat besar. Untuk 10 planet kehidupan di galaksi Yuheng, mereka mempertahankan batas paling banyak. Fox Xiaoyao harus mengirim sekelompok orang kuat untuk memperkuat garis pertahanan. Pada saat yang sama, ia juga mengirimkan berita ke planet-planet hidup lainnya. Biarkan mereka juga memperkuat pertahanan mereka dengan lebih baik. Tetapi pengingat untuk iblis rubah. Planet-planet kehidupan lainnya tersenyum, mengira itu adalah iblis rubah, karena beberapa iblis menyelinap ke galaksi Yuheng, dan mereka sedikit gugup. Dalam pandangan mereka, garis pertahanan iblis tidak dapat ditembus, dan sangat sulit bagi iblis di luar wilayah untuk menerobos. Terlebih lagi, ada ratusan dewa sejati yang dibangkitkan oleh Chen Chang'an. Garis pertahanan iblis lebih kuat dari sebelumnya, dan tentu saja, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan, mereka tidak dapat menahan tawa pada Fox Xiaoyao, tetapi mereka adalah burung yang terkejut. Fox Xiaoyao tidak banyak bicara, dan mendesah dalam hatinya, mungkin itu karena aku terlalu percaya pada menenangkan saraf. Saja, Fox Xiaoyao percaya pada menenangkan para dewa. Saya tidak tahu mengapa, apa yang dikatakan Anshen memberinya perasaan bahwa itu benar-benar akan terjadi. Chen Chang'an memberi tahu permaisuri iblis rubah bahwa iblis luar angkasa mungkin menyerang kapan saja. Chen Chang'an juga tidak mempermasalahkan apa yang dipikirkan Hu Yaoyao dalam hatinya, apakah dia akan mempercayai apa yang dia katakan. Biarkan galaksi Yuheng siap di sini. Untuk mengatakannya sekarang, prioritas utama Chen Chang'an, itu adalah untuk menumbuhkan sekelompok orang kuat, untuk menjadi andalan bintang-bintang Tiongkok kuno. Terutama peningkatan versi ini mengharuskan mereka untuk melakukannya. Dan Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Di depan pintu besar menuju Tanah Misteri Peri. Pada saat ini, Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan punggungnya menghadap portal ini. Di depannya ada 4 murid yang telah dia terima. Bos, Ling Baur. Anak kedua, Ekor Kecil. Anak ketiga, Huang Fu Baiyue. Keempat, jangan bertanya kepada Tuhan. Keempatnya penasaran dan menatap Chen Chang'an.
Entah mengapa Chen Chang'an minta mereka ikut. Awalnya, Mo Wentian berencana mengajak adik perempuannya Ruhua untuk pergi berlatih. Namun, sekarang, kekuatannya masih terlalu lemah. Di sisi galaksi Yu Heng, selalu menghadapi invasi iblis kapan saja. Jadi, biarkan Mo Wentian terus meningkatkan kekuatannya. Biarkan juga adik perempuannya yang berbunga-bunga itu, berlatih keras, menjadi lebih kuat. Setidaknya, sebelum mereka berdua pergi berlatih sendiri, mereka harus menyelesaikan tugas peningkatan sistem tekanan Nanli dan menghilangkan masalah eksternal. Dalam hal ini, Mo Wentian, sebagai anak yang baik, sepenuhnya menganggap Chen Chang'an sebagai peran seorang ayah tua, jadi dia patuh. Apa yang dikatakan Chen Chang'an memang seperti itu. Untuk mengatakan bahwa Mo Wentian, orang yang paling dikagumi dan ditakuti adalah Chen Chang'an. Belum lagi Mo Wentian, bahkan Ling Baor, Xiao Wei dan Huang Fu Baiyue pun sama. Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong, melirik keempat murid itu, dan berkata, "Portal di depan kalian mengarah ke alam rahasia. Tak lama lagi, galaksi Yu Heng akan menghadapi malapetaka. Dalam malapetaka ini, guru akan mengirim kalian ke medan perang." Keempat murid itu sangat bingung ketika mendengar kata-kata Chen Chang'an. Huang Fu Baiyue berbicara lebih dulu, dengan penuh hormat. "Guru, malapetaka galaksi Yu Heng, apakah itu terkait dengan iblis?" Selain iblis luar angkasa, Huang Fu Baiyue tidak dapat membayangkan bahwa ada hal lain yang akan membuat galaksi Yu Heng menderita malapetaka. Chen Chang'an mengangguk. Benar sekali, meskipun ada planet kehidupan utama yang menjaga garis pertahanan di galaksi Yu Heng, itu tidak bisa terlalu bergantung pada arahnya, dan aku merasakan apa yang dirasakan guru. Mungkin kali ini garis pertahanan galaksi Yu Heng sulit dipertahankan. Jadi, kalian harus bersiap. Mereka berempat terkejut ketika mendengar kata-kata Chen Chang'an yang fasih. Kalian bahkan tidak bisa menghentikan garis pertahanan iblis, Tuan Guru, bukankah kalian telah membangkitkan sekelompok pembangkit tenaga dewa sejati? Jadi apa? Karena iblis berani menyerang galaksi Yu Heng, mereka pasti jauh lebih unggul daripada galaksi Yu Heng dalam hal kekuatan. Bahkan jika dewa sejati ini dibangkitkan, itu tampaknya berguna, tetapi terkadang, itu sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, ini adalah tugas sistem yang dikeluarkan oleh sistem. Jika ini tidak terjadi, sistem tidak akan tiba-tiba mengeluarkan tugas seperti itu sama sekali. Keyakinan seperti itu, Chen Chang'an masih memilikinya. Bab 897, Tujuan, memasuki misteri peri. Ling Baor, Little Tail, Huang Fu Baiyue, dan Mo Wentian semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dari kata-kata Chen Chang'an, membuat mereka merasakan krisis. Dengan kekuatan mereka, sejujurnya, di galaksi Yu Heng, mereka hanya dapat dianggap rata-rata. Bagaimanapun, waktu pertumbuhan mereka masih terlalu singkat. Itu tidak ada bandingannya dengan para veteran kuat di galaksi Yu Heng ini. Juga dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan lebih mustahil untuk membantu mereka menyelesaikan tugas sistem. Chen Chang'an harus membuat mereka lebih kuat. Dan, murid-muridnya hanyalah yang pertama memasuki alam misteri abadi untuk menjadi lebih kuat. Di belakang, akan ada orang lain, dan Chen Chang'an juga akan mengatur agar mereka memasuki alam misteri abadi untuk mengalaminya. Mengenai alam misteri abadi ini, meskipun dapat membantu orang menjadi lebih kuat, tetapi ada juga batasannya. Setiap kali, hanya maksimal 4 orang yang dapat memasuki alam misteri abadi untuk berkultivasi sampai mereka berempat menyelesaikan latihan mereka.
Baru setelah itu kelompok orang berikutnya akan memasuki alam misteri abadi ini. Dan, saat menggunakan alam misteri abadi, setiap saat, poin roh ilahi yang dimiliki Chen Chang'an akan dikonsumsi. Sampai mereka meninggalkan alam misteri abadi, nilai dewa akan berhenti dikonsumsi. Mengenai berapa banyak nilai roh ilahi yang akan mereka konsumsi, saat ini, Chen Chang'an masih belum diketahui. Namun bagi Chen Chang'an, dengan kekayaan bersihnya saat ini, itu pasti cukup untuk mendukung konsumsi roh ilahi. Selanjutnya, kamu akan memasuki alam misteri abadi untuk berlatih. Saat kamu melangkah ke alam dewa sejati, kamu akan keluar kapanpun kamu mau. Itu benar, ini adalah permintaan Chen Chang'an. Jika kamu ingin berurusan dengan para biksu di galaksi Nanli, kamu harus memiliki basis kultivasi alam dewa sejati. Mendengar permintaan Chen Chang'an, ekspresi keempat murid menjadi lebih serius. Tanpa diduga, itu ternyata adalah alam dewa. Bagaimanapun, alam dewa sejati adalah peringkat teratas di galaksi Yuheng. Meskipun Chen Chang'an akan membantu mereka, namun, bagi keempat murid ini, mereka juga tidak yakin bahwa mereka dapat melangkah ke alam dewa yang sebenarnya dalam waktu yang singkat. Chen Chang'an melihat ekspresi serius dari keempat murid tersebut, terutama si ekor kecil, yang wajahnya yang lembut bahkan lebih tegang dan sangat imut. Melihat ini, Chen Chang'an tersenyum tipis, lalu menepuk wajah si ekor kecil dengan lembut. Mengapa kamu begitu bermartabat, menerobos ke alam dewa sejati? Masalah ini tidak sulit bagimu. Di sampingnya, Ling Bao'er tidak bisa menahan diri untuk berkedip, mata cerahnya berkedip. Guru, apakah itu benar-benar tidak sulit? Chen Chang'an menyentuh kepala Ling Bao'er. Ada guru yang akan membantumu? Apakah menurutmu sulit untuk menerobos alam dewa sejati? Kamu tahu, jika kamu biasanya ingin berkultivasi ke alam dewa sejati, kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, di alam rahasia ini sebagai guru, kamu dapat tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, dan kamu juga dapat memperoleh pengalaman. Melangkah ke alam dewa sejati tidaklah sulit. Dan, di alam rahasia ini, fondasimu juga akan terbentuk, dan kau tidak perlu khawatir tentang alam yang tidak stabil. Kudengar Chen Chang'an mengatakan ini. Keempat murid itu tercengang. Alam rahasia guru sangat kuat. Guru, Little Tail benar-benar bisa menjadi dewa sejati. Chen Chang'an menepuk kepala Little Tail. Ini pasti akan berhasil. Namun, meskipun mungkin untuk menjadi dewa sejati, semuanya tidak semudah itu untuk didapatkan. Di alam rahasia ini, kau bisa menjadi lebih kuat, tetapi itu juga akan membuat orang menderita. Rasa sakit, Anda hanya bisa melangkah ke alam dewa yang sebenarnya dan berhasil meninggalkan alam rahasia. Mo Wentian tersenyum dan berkata, Guru, selama Anda bisa melangkah ke dewa sejati, tidak ada yang perlu disakiti sama sekali. Tiga wanita lainnya juga mengangguk, mata mereka tegas. Jangan biarkan guru kecewa, mereka pasti bisa menjadi dewa sejati. Jika Anda tidak bisa melangkah ke alam dewa yang sebenarnya, itu hanya aib bagi prestise guru. Ingat kata-kata Anda, jangan mengecewakan guru. Chen Chang'an tersenyum dan berhenti berbicara omong kosong dengan mereka. Melambaikan lengan bajunya, segera, portal besar di belakangnya perlahan terbuka, dan di dalam, tanpa mengetahui dunia mana yang dituju, cahaya yang luas dan misterius melesat keluar. Demikian pula, itu juga memberikan daya tarik yang fatal. Masuklah, berlatihlah dengan keras, dan tunggu Anda keluar untuk guru. Guru, tunggu aku. Little Tail melambaikan tangannya, sangat enggan. Guru, muridku tidak akan mengecewakan Anda. Mo Wentian sedikit bersemangat.
Tidak lama kemudian dia menjadi kaisar, dan dia tidak menyangka akan ada kesempatan lain untuk melangkah ke alam dewa sejati sekarang. Dia harus melangkah ke alam dewa sejati, dan kemudian dia akan membawa suster Ruhua untuk bermain di galaksi Yuheng, dan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Huangfu Baiyue mengerutkan bibirnya dan tersenyum, namun hanya menatap Chen Chang'an dalam-dalam, pikirnya. Jika kamu melangkah ke alam dewa sejati, maka kamu pasti akan dapat mengikuti jejak gurumu. Kemudian, keempat murid itu langsung memasuki alam misteri abadi. Bab 898, Aku tidak tahu apa yang orang dewasa cari dari kita. Sungguh, setelah keempat murid memasuki alam misteri abadi, sebuah perintah sistem terdengar di benaknya. Segera setelah itu, yaitu, nilai spiritual mulai dikonsumsi. Bahkan konsumsi nilai roh ilahi benar-benar mengejutkan Chen Chang'an. Ini baru saja memasuki alam misteri abadi ini, puluhan ribu dewa telah dikonsumsi. Chen Chang'an menghela nafas, benar saja, fungsi alam misteri abadi ini dapat membantu orang menjadi lebih kuat dengan cepat, dan bahkan membuat orang melangkah ke alam dewa sejati. Konsumsi nilai dewa ini tidak akan pernah menjadi jumlah yang baik. Bahkan, Chen Chang'an menghela nafas lega dan beruntung. Untungnya, dia sekarang kaya dan telah menguasai cara menghasilkan uang. Selama seseorang memintanya untuk membantu membangkitkan dewa sejati adalah 100 miliar dewa. Oleh karena itu, konsumsi nilai roh 10.000 ini tentu saja dalam toleransi Chen Chang'an. Tetapi Chen Chang'an paling tahu satu hal. Keempat murid baru saja memasuki alam misteri abadi, dan mereka telah menghabiskan begitu banyak poin roh spiritual. Ketika mereka melangkah ke alam dewa sejati di alam misteri abadi, jumlah poin roh spiritual yang perlu mereka konsumsi jelas tidak sederhana. Ratusan juta, itu pasti. Saya hanya tidak tahu berapa miliar yang akhirnya akan dikonsumsi. Selanjutnya, Chen Chang'an memanggil 4 komandan Brigade Manajemen Kota Jiushu. Zhuang Sui, Qing Yunfei, Qin Xiuwen dan Gu Yuan. Mereka berempat berada di Feixian, dan mereka menatap Chen Chang'an dengan hormat. Saya tidak tahu apa yang dicari putra dengan bawahannya. Gu Yuan melangkah maju. Chen Chang'an tidak omong kosong. Berikan 4 pil dewa secara langsung. Itu berubah menjadi 4 cahaya dewa dan jatuh ke tangan keempatnya. Keempat Gu Yuan memandang pil dewa di tangan mereka dengan rasa ingin tahu. Ukuran sendan longan cerah dan berwarna-warni. Itu dibuka oleh Chen Chang'an dari peti harta karun dewa, dan itu diberi nama pil roh padat. Sebelumnya, keempat komandan mengandalkan sumber daya yang disediakan oleh Chen Chang'an untuk melangkah ke alam satu demi satu. Setelah melangkah ke alam dewa, tentu saja aku berlatih lebih keras, agar tidak mempermalukan Chen Chang'an. Tentu saja, Chen Chang'an melihat semua ini di matanya. Chen Chang'an berkata dengan ringan, pil dewa padat ini mengandung kekuatan ilahi yang sangat besar, yang dapat membantumu menjadi lebih kuat dan meningkatkan kecepatan kultivasimu hingga 100 kali lipat. Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, mereka berempat terkejut, penuh kejutan. Itu benar-benar dapat meningkatkan kecepatan pelatihan hingga 100 kali lipat. Aku tidak menyangka ada pil ajaib seperti itu di dunia. Namun, berpikir bahwa pil dewa padat ini dikeluarkan oleh Tuan Muda. Dengan efek seperti itu, mereka juga menganggapnya biasa saja. Bagaimanapun, sebelum ini, Chen Chang'an adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mampu berada di alam dewa sejati. Pil dewa padat ini kecil, tetapi dapat meningkatkan kecepatan kultivasi 100 kali lipat. Dibandingkan dengan kebangkitan dewa sejati, semua ini tampak sangat normal. Keempatnya bersyukur. Terima kasih, Nak.
karena telah memberikan dan, kata Chen Chang'an, pil Dewa Padat ini tentu dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu hingga 100 kali lipat, tetapi ini hanya sementara, jadi kamu dapat bertransisi. Chen Chang'an tidak mengandalkan pil roh padat ini untuk membantu keempat komandan utama untuk naik ke alam apa. Yang terpenting adalah menunggu sampai keempat murid keluar dari alam misteri abadi, dan kemudian biarkan keempat komandan memasuki alam misteri abadi. Hanya dengan cara ini mereka dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dan mencapai efek yang diharapkan Chen Chang'an. Kemudian, Chen Chang'an memberitahu keempat komandan untuk mempersiapkan mereka memasuki alam misteri abadi. Keempat komandan juga terkejut ketika mereka mengetahui hal ini. Bahkan lebih mengejutkan daripada pil Dewa Padat. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Untuk dapat mencapai dewa sejati. Alam rahasia macam apa ini? Apakah terlalu menakutkan? Namun, setelah keterkejutan itu, mereka lebih bersemangat. Karena mereka tahu bahwa semua yang dikatakan putranya itu benar, tetapi dia tidak menipu mereka. Ya Tuhan, itu di luar jangkauan. Mereka tidak berani memikirkannya. Tanpa diduga, suatu hari mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa sejati. Anda harus tahu bahwa mereka dulu, atau mereka sedang bekerja keras di negeri dongeng, jika bukan karena putranya, di mana mereka akan memiliki status seperti sekarang ini. Selain gembira, mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Chen Chang'an. Pulanglah, kembalilah dan bersiap-siaplah. Ikuti perintahmu, nak. Keempat komandan itu mundur. Setelah itu, Chen Chang'an berpikir lagi, dan kekosongan di depannya bergetar. Kemudian, 3 sosok muncul. Ketiganya, itu adalah Amiao, Sirui, dan anjing hitam besar yang menyebut dirinya Dewa Hitam. 2 wanita dan 1 anjing tiba-tiba muncul, dan mereka semua dalam keadaan kesurupan. Melihat Chen Chang'an di depannya, Amiao terkejut, matanya yang indah bersinar terang, dia sangat bahagia. Anakku, Meong. Puisi sangat penuh hormat. Rangkaian kejadian di galaksi Yuheng ini, dia tahu betapa luar biasanya Chen Chang'an. Adapun anjing hitam besar itu, dia tidak berani bersikap sombong. Dia sangat sopan, seperti anjing yang menjilati. Dengan penuh hormat berkata, "Aku tidak tahu apa hubungan Tuan Anshen dengan kita." Bab 899, Tuan, bolehkah aku pergi bersamamu? Anjing hitam besar itu menundukkan alisnya untuk menyenangkan matanya, dengan senyum mengejek di wajahnya, dia menatap Chen Chang'an, apalagi ekspresi itu. Singkatnya, semakin Anda menjilati anjing, semakin Anda menjilati anjing itu. Sirui membenci dalam hatinya, anjing hitam besar ini biasanya cukup sombong di depan mereka. Tanpa diduga, di depan putranya, dia akan menjadi pengecut seperti itu. Bukankah maksudmu seberapa kuat dirimu? Adapun Amiao, dengan senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendekati Chen Chang'an. Ekor rubah di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Chen Chang'an menyentuh kepala Amiao. "Apa? Apakah aku berbau harum? Mengapa kamu begitu dekat denganku?" Amiao merasakan tangan besar yang lembut jatuh di kepalanya. Merasakan kehangatan dan kenyamanan. Mendengar Chen Chang'an mengatakan ini, Amiao tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan memutar tubuhnya untuk beberapa saat. Ini sedikit harum. Chen Chang'an bingung. Kemudian dia mengendus dirinya sendiri. Mengapa aku tidak menciumnya? Amiao tersipu dan tersenyum, karena putranya tidak memiliki hidung seperti Amiao. Baiklah, Chen Chang'an melirik Amiao. Amiao memiliki rambut pirang pendek, memperlihatkan sepasang telinga kucing yang halus, dan ekor di belakangnya bergoyang, sangat berperilaku baik.
Chen Chang'an tidak bisa tidak memikirkan kehidupan masa lalunya, memiliki anak kucing yang berperilaku baik. Awalnya bernama Xiao Huang, juga sangat baik. Si Rui sangat penasaran, "Tuan muda, ada apa dengan kita?" Chen Chang'an tersenyum ringan. "Saya masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Anda membawa kembali sejumlah besar dewa, bukan makam langit berbintang." Si Rui mengangguk, "Ya, Nak, saya menemukan makam kuno langit berbintang, di mana para dewa sangat langka seperti gunung, dan para dewa di dalamnya hampir mustahil untuk diperkirakan." Berbicara tentang itu, mata si Rui bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Miao juga berbicara dari samping. "Tuan muda, memang begitulah adanya. Ada banyak dewa langka di makam langit berbintang itu. Saya rasa bahkan bintang biji tidak dapat dibandingkan. Jika bukan karena tidak memiliki cukup cincin penyimpanan, kami akan membawa lebih banyak dewa yang kembali." Petik 2. Jadi, setidaknya ada ratusan juta. Chen Chang'an menebak. Ke samping, anjing hitam besar itu datang dan menjilati wajah anjing. "Tuan, Anda tidak mengerti ini." Chen Chang'an mengangkat alisnya. "Dengan cara ini, tampaknya Anda memiliki banyak pengetahuan tentang makam kuno langit berbintang ini. Datang dan dengarkan." Anjing hitam besar itu tersenyum. "Ya, tuanku. Ada desas-desus bahwa makam kuno langit berbintang ini bukanlah makam kuno langit berbintang galaksi Yuheng, tetapi melayang dari langit berbintang di luar domain. Makam itu adalah makam kuno yang dibangun sebelum dewa suci yang melangkah ke alam rahasia abadi atau bahkan dewa leluhur, di mana matahari, bulan, dan bintang berevolusi, menghabiskan ribuan sumber daya mineral untuk menjalani kehidupan lain." Berbicara, anjing neraka itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi, hanya saja keberadaan alam mereka mewakili hampir semua hal di dunia, dan kematian mereka berarti punahnya sebuah galaksi, dan sungguh aneh untuk ingin menjalani kehidupan lain. Adapun Chen Chang'an, ketika dia mendengar kata-kata anjing neraka itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan matanya murah hati. Ribuan sumber daya biji dikonsumsi, dan apakah itu digunakan untuk mengembangkan matahari, bulan, dan bintang? Berbicara tentang ini, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dari kata-kata anjing neraka itu, bahkan lebih sulit untuk membayangkan berapa banyak dewa yang ada di bintang biji itu. Tentu saja, Chen Chang'an tidak tertarik pada orang yang duduk di makam kuno langit berbintang. Karena kamu tahu banyak tentang makam langit berbintang, kamu pasti tahu di mana makam kuno langit berbintang itu. Anjing hitam besar itu mengangguk dengan lugas, percaya pada dirinya sendiri. Taois tua, masalah ini diserahkan kepada Xiao, dan tidak ada masalah sama sekali. Dimanapun makam kuno langit berbintang itu melayang, Xiao dapat menemukannya. Bagus sekali, aku sangat tertarik dengan makam kuno langit berbintang ini. Kamu dapat membawaku ke sana. Mata anjing hitam besar itu berbinar ketika dia mendengar kata-kata Chen Chang'an. Sesuai perintah, jika benar seperti yang mereka katakan, para dewa di makam kuno langit berbintang ini benar-benar terlalu banyak untuk berada dalam situasi yang menakutkan. Dengan cincin penyimpanan biasa, mustahil untuk menampung begitu banyak dewa. Chen Chang'an memutuskan untuk menggunakan bunga cermin dan bulan air untuk memadatkan avatarnya dan menggunakan sistem untuk mengambil semua dewa dari makam kuno langit berbintang, sekali dan untuk selamanya. Di samping, Miao menatap Chen Chang'an, dia ragu-ragu sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, bolehkah saya pergi bersama Anda? Apa yang Anda lakukan?" Chen Chang'an tersenyum. Miao tersipu. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia ingin tinggal di sisi Chen Chang'an lebih lama lagi. "Anda tahu,
Tidak mudah baginya untuk bertemu Chen Chang'an. Setidaknya ketika dia kembali dari makam langit berbintang, dia hanya melihat Chen Chang'an. Dalam kurun waktu ini, dia belum melihat putranya. Meskipun saya merindukannya hari demi hari, Amiao tahu bahwa dia dapat melihatnya jika dia tidak ingin melihatnya. Sekarang saya mempunyai kesempatan untuk tinggal bersama anak saya untuk beberapa saat. Suku Miao ingin lebih menghargai. Tentu saja, suku Miao harus mengambil inisiatif. Bab 900, Binatang Purba Langit Berbintang, memasuki makam kuno langit berbintang. Langit berbintang yang luas dan tak terbatas itu tak berujung, gelap dan dalam, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Di langit berbintang ini, seberkas cahaya mencapai batasnya, menembus kehampaan, dan itu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah 1000 mil jauhnya. Ketika cahaya para dewa mereda, itu mengungkapkan penampilan salah satu kapal antariksa. Di atas kapal, Chen Chang'an, anjing dewa, dan Amiao ada di sana. Chen Chang'an berdiri di haluan dan menatap langit berbintang yang gelap dan tak berujung. Matanya sangat dalam, dan dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Pada saat ini, di mana mereka sekarang, tidak diketahui lagi seberapa jauh mereka dari bintang Tiongkok kuno. Ami datang. Dia melihat sosok Chen Chang'an, dan mata yang indah itu sepertinya terperangkap di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Bagi Amiao, bisa pergi ke makam kuno langit berbintang bersamanya dan putranya membuatnya sangat bahagia dan gembira. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, ketika dia melihat Chen Chang'an, dia tidak dapat menahan senyum manis di sudut mulutnya. Dia sangat senang. "Tuan, minumlah air." Amiao menyerahkan segelas air. Chen Chang'an menyesapnya, lalu memanggil anjing hitam besar itu. "Anjing hitam besar, kemarilah." Setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, anjing hitam besar yang berjongkok di haluan itu menggoyangkan ekor anjing itu dan bergegas mendekat. "Bos, apa perintahmu?" Kapal antariksa itu telah berlayar selama 5 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai makam langit berbintang yang kau katakan? Anjing hitam besar itu memejamkan mata dan merasakannya. Kemudian aku menemukan posisi koordinat dalam pikiranku. Itu sangat dekat. Anjing hitam besar. Bos, dalam waktu setengah hari, kau dapat mencapai makam langit berbintang yang mengambang. Oke, Chen Chang'an tidak terburu-buru. Sekarang, meskipun ini adalah klon yang dipadatkan oleh Mirror Flower Suiwe, kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Itu juga menghabiskan banyak poin spiritual Chen Chang'an. Bahkan jika kekuatan klon ini digunakan sepenuhnya, itu bisa bertahan selama sebulan. Jadi, Chen Chang'an masih penuh percaya diri pada avatarnya, dan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan dari makam kuno langit berbintang. Mengenai situasi terkini galaksi Yuheng, Chen Chang'an harus lebih memperhatikan sisi lain. Di sini, dia tidak memperhatikan. Bagaimanapun, kultivator galaksi Nanli melancarkan serangan ke galaksi Yuheng. Ini tidak diketahui. Saya khawatir tidak seorang pun kecuali galaksi Nanli yang akan tahu. Apa yang ingin dilakukan Chen Chang'an? Itu adalah menunggu perang salib kultivator galaksi Nanli muncul. Setelah setengah hari, Chen Chang'an tiba di langit berbintang yang gelap. Langit berbintang ini sangat berbahaya, dan ada banyak binatang buas kuno langit berbintang yang mengintai di dalamnya, dan para biksu biasa tidak berani masuk jauh ke langit berbintang yang gelap ini. Kadang-kadang, Anda juga dapat melihat mayat para biksu mengambang di makam kuno bintang-bintang. Anjing neraka itu sedang duduk di haluan, dan sebuah pola aneh tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Pola aneh itu tampaknya terbakar seperti nyala api.
Itu berubah langsung menjadi sinar cahaya dan melesat menuju langit berbintang yang jauh di depan. Segera setelah itu, langit berbintang yang jauh, dalam kegelapan, tiba-tiba berkedip dengan cahaya, dan kemudian berubah menjadi hantu binatang buas. Binatang buas itu membuka mulutnya lebar-lebar. Anjing hitam besar. Bos, Anda dapat memasuki makam kuno langit berbintang melalui mulut binatang buas raksasa di depan Anda. Chen Chang'an mengangguk, dan melihat mulut besar itu dibuka oleh binatang buas raksasa itu. Namun tiba-tiba, tepat ketika kapal dewa di langit berbintang hendak mendekati binatang buas yang tiba-tiba berevolusi. Dari langit berbintang yang gelap di sekitarnya, banyak tentakel tiba-tiba muncul. Tentakel-tentakel ini sangat besar sehingga sulit bagi 10 pria besar untuk memeluk setiap tentakel. Tentakel-tentakel ini menghantam ke arah kapal luar angkasa. Ketika anjing neraka melihat ini, wajahnya berubah drastis. Ups, itu adalah binatang purba langit berbintang yang mengintai. Di sebelahnya, Miao penasaran, apakah binatang purba langit berbintang sangat kuat? Anjing neraka mengangguk, binatang purba di langit berbintang ini sangat tirani dan menakutkan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Setiap binatang purba di langit berbintang tidak tahu sudah berapa lama mereka hidup, dan umur mereka lebih panjang dari para biksu di alam dewa yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk bertemu orang yang kuat adalah dengan mati. Mengatakan itu, anjing neraka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, dan sangat takut. Benarkah begitu kuat? Chen Chang'an sedikit terkejut, tetapi ekspresinya masih tenang, dan dia tidak menaruh binatang purba itu di matanya. Menyaksikan tentakel-tentakel itu menyerang kapal luar angkasa ilahi tempat dia berada, Chen Chang'an melihatnya, dan menembak tanpa terburu-buru. Di tangannya, sebuah pedang dewa muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang itu. Seberkas cahaya pedang yang menyilaukan berkedip-kedip hingga ekstrim. Pedang itu mengandung kekuatan yang mencengangkan dan sangat tajam, langsung memotong tentakel-tentakel itu. Di langit berbintang yang gelap, raungan binatang purba langit berbintang tiba-tiba keluar. Tampaknya ada semacam kekuatan dalam raungan itu, yang sangat menakjubkan. Itu seperti ombak tak terlihat yang menghantam kapal dewa di langit berbintang. Biarkan kapal bintang itu bergetar hebat. Miao sedikit goyah. Setelah Chen Chang'an memotong tentakel itu, dia sangat puas dengan kekuatan klon ini. Melihat binatang purba langit berbintang yang bersembunyi di kegelapan itu tidak tenang, Chen Chang'an tidak sopan, memegang pedang dewa, meninggalkan kapal dewa langit berbintang secara langsung, dan membunuh binatang purba langit berbintang yang bersembunyi di kegelapan. Setelah beberapa saat, jeritan binatang purba langit berbintang terdengar. Dengan jeritan itu, semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Setelah itu, Chen Chang'an kembali. Dia aman dan sehat, dan dia tidak pernah mengalami cedera apapun. Anjing hitam besar itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bos, bagaimana dengan binatang purba langit berbintang itu? Mati? Ayo pergi, saatnya memasuki makam kuno langit berbintang. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Anjing hitam besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak ketika dia mendengar kata-kata Chen Chang'an. Ekspresinya bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun juga, anjing hitam besar itu tahu betul bahwa Chen Chang'an di depannya bukanlah tubuhnya. Hanya sebuah avatar. Namun, itu hanya tiruan. Aku tidak menyangka akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Terlalu mengerikan untuk membunuh binatang buas kuno di langit berbintang dengan mudah. Di dalam hati anjing hitam besar itu, Chen Chang'an bahkan lebih kagum. Kurasa dalam hatiku bahwa Chen Chang'an kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam abadi. Bagaimana dengan Roh Kudus?
atau dewa leluhur. Adapun Amiao, dia memandang Chen Chang'an dengan kagum. Bahkan binatang buas kuno di langit berbintang bukanlah lawan dari putranya. Putranya benar-benar kuat. Setelah membunuh binatang buas kuno di langit berbintang, tentu saja tidak ada yang bisa menghentikan kapal langit berbintang itu. Segera, kapal Dewa Langit berbintang itu berlayar ke mulut binatang buas yang dalam dan memasuki makam kuno langit berbintang.